Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya adalah keyakinan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia agar umat manusia itu mempelajarinya, mengkajinya, kemudian memahaminya, mana perintah, mana larangan, mana perintah Allah kemudian dikerjakan, mana larangan Allah kemudian ditinggalkan. Maka orang ini sedang menuju kepada ketakwaan. Inilah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang sudah takwa dikasih kitab, tetapi adalah kitab ini, Al-Quran ini untuk manusia, supaya manusia itu membaca, mengkaji, mengamalkan agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian apa sih karakter orang yang bertakwa itu? Bagaimana perilaku orang yang bertakwa itu? Kita perlu tahu supaya kita bisa mencontoh, supaya kita bisa meniru perilaku-perilaku mereka agar kita pun termasuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah mengimani hal-hal yang ghaib. Semua hal-hal yang diimani adalah hal ghaib. Keimanan, rukun iman yang 6 itu kemudian cabang-cabangnya yang banyak yang sekali, yang kemudian ada ulama membaginya sampai 77 cabang iman, bahkan ada yang lebih, yang rukunnya ada 6 itu. Ini semua diimani. Iman yang berdasarkan ilmu pengetahuan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian diimani, diamalkan. Nah, yu'minuna bil ghaib, penjelasannya seperti itu. Kemudian wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat maksudnya adalah mengerjakan sholat dengan menyempurnakan syarat rukunnya, menyempurnakan wajib-wajibnya, melakukan sunnah-sunnahnya, dengan menghadirkan hati sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi juga yang paling pokok adalah menghadirkan hati bahwa ini sedang komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian berusaha untuk memahami apa yang dibaca, memahami doa-doa yang dipanjatkan, sehingga kemudian ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dalam sholat saja, tetapi di luar sholat itu juga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang berkualitas adalah sholat yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini sholatnya yang bagus adalah bisa mencegah hal itu. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa bukan berarti orang yang menginfakkan seluruh hartanya, tidak begitu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bahwa menginfakkan itu hanya sebagian saja dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Maka adalah ketentuan-ketentuan zakat misalnya 2,5%, kemudian infak sedekah yang lainnya gitu. Itu bagian dari pembuktian
bahwa orang yang bertakwa itu ibadah kepada Allah tidak hanya batin saja, tidak hanya fisik saja, tapi juga maliyah, harta, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa ini ada hak orang lain yang ada pada dirinya yang harus ditunaikan, diberikan kepada orang lain, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kira-kira, bukan karena sewajarnya, bukan karena kepatutan masyarakat, tidak, tetapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kitab-kitab yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki atau mengutus kepada manusia itu beberapa rasul, banyak rasul. Allah Subhanahu wa taala membekali mereka dengan kitab-kitab. Nah, orang yang bertakwa mengimani mereka semua membawa kitab itu secara global saja. Secara rincinya adalah bahwa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud, kemudian kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hanya sebatas itu saja. Tetapi yang diamalkan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita dituntut untuk membaca, mengkaji, memahami, kemudian mengamalkan. Wabil akhirati hum yuqinun. Puncaknya adalah orang yang bertakwa adalah meyakini akan adanya hari akhir, yaitu hari yang dimulai dari kematian. Orang umum, orang yang tidak beriman itu memandang tentu kematian adalah akhir dari kehidupan ini, akhir dari segala-galanya gitu. Tetapi tidak dengan orang yang beriman. Orang yang beriman meyakini bahwa kematian adalah awal segala-galanya. Kenapa? Karena setelah kematian ada kehidupan lagi yang tidak ada matinya. Kehidupan yang kekal, abadi. Kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Kehidupan di padang mahsyar. Nanti puncaknya sampai surga atau neraka. Maka orang yang bertakwa ini menjadikan keimanan kepada hari akhir sebagai tameng, sebagai perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tersentak, kalau terdetik dalam artinya ingin melakukan perbuatan dosa maksiat, dia langsung ingat kepada akhirat. Awas, ada akhirat, ada hukumannya. Ada hukumannya. Kalau kemudian dia merasa malas, merasa bosan melakukan aktivitas ibadah, maka dia segera ingat akhirat. Ada surga loh, ada janji Allah loh. Tidak boleh malas, harus maksimal di dalam beribadah. Inilah diantara karakter-karakter orang yang bertakwa. Saya ulangi, yang pertama, orang yang bertakwa adalah mengimani yang wajib imani, yang rukunnya ada 6, cabang-cabangnya lebih daripada 77. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat, menghadirkan hati dengan melaksanakan perintahnya, yaitu memenuhi syarat rukunnya, wajib dan sunnahnya. Kemudian berinfak, iman kepada hari akhir dan iman kepada Al-Quran. Semoga Allah SWT tuntun kita memiliki karakter-karakter ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.